yang paling berbahaya, autoimun kita lemah. Itu yang paling berbahaya. Kalau autoimun kita lemah, autoimun kita tidak berdaya, habislah kita diserang oleh virus yang namanya Omicron. Saya nggak berobat, saya nggak kemana-mana, saya cuma makan apa? Buah songkit sama ini. Saya bukan mau promosi ya, enggak. Karena ini barang murah. Ini obat Cina yang barang murah, ya, yang gampang dibeli di toko Guna Sehat. Juga saya nggak mau promosi itu namanya Guna Sehat, enggak. Cuma ya memang saya belinya biasanya di sono. Jadi saya nggak ngerti kalau di toko lain ada apa enggak. Ya. Ini cuma 5.500. Tadi saya baru makan itu, aduh krim, udah sakit-sakit. Itu waktu hari Jumat, itu bapak kemarin bilang, dulu batuk. Tengah malam saya batuk, bahasa batuk nggak usah tidur. Untuk saya udah beli ini namanya ya obat jadi nggak saya mau promosi. Endorse kali, endorse. Ini namanya Helfungsan. Helfungsan. Ya. Saya kalau batuk, pilek, ya, sakit kepala, nggak pernah yang namanya beli obat warung, nggak pernah. Saya cuma beli obat Cina, ya, karena memang yang saya tahu itu obat Cina. Ya, karena dulu bapak saya sakit itu satu lemari itu obat Cina. Dari atas sampai ke bawah itu semua obat-obat Cina. Ya, jadi saya taunya ya obat Cina. Nggak pernah yang namanya beli obat warung. Giliran sakit kepala, waduh, gak pusing deh. Sakit kepala obat apa yang cocok? Ya, ada Panadol, ada Sangmol, ada apa lagi? Aduh, gua nggak ngerti dah. Ya, tinggal cocok-cocoknya lu aja dah. Anak saya Esra, paling jago dengan obat. Dia tuh selalu makan obat apa? Sanmol. Waktu bapaknya sakit panas, kok pusing ini? Mau beli obat apa? Saya tahunya obat Cina kan? Tahu deh badannya kuat apa enggak sama obat Cina. Akhirnya saya kasih, Esra, lu ada nggak Sanmol? Ada itu, tinggal dua biji, 2 tablet. Udah lah, itu kasih bapak lu. Akhirnya dia sembuh, panasnya turun. Ya, sampai tanggal 31 untuk bisa konfirmasi. Ya, puji Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, tadi Bapak Kepala bilang kan, kalau kita awal tahun biasanya gereja kosong. Pernah lihat nggak di FB? Ada satu gereja di FB Facebook, ada satu gereja setelah selesai Natal kursi kosong habis. Yang ada cuma pendetanya dengan ibu gembala yang main musik juga sambil dia jadi WL, anaknya yang baik ikut bapaknya digendong menyanyi. Kosong semua itu kursi. Nggak tahu itu BPI mau saya ngomong. Kebanyakan nih. Ya. Kalau sudah Natal menggebu-gebu, semangat itu luar biasa. Wih, cinta Tuhan nomor 1, Tuhan Yesus. Benar. Kalau yang namanya Natal, ya itu luar biasa. Natal kunci tahun. Tetapi setelah masuk awal tahun, loyo semua. Ada apa? Sakit semua. Sakit semua. Kenapa? Karena terlalu menggebu-gebu pada saat Natal dan kunci tahun. Ayo badan apa? Loyo, lemas. Ya, tapi kita belajar. Ya, saya bersyukur sama jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Enggak loyo-loyo. Karena ada apa? Ada kuasa Tuhan. Ada berapa? Ya. Minggu kemarin Bapak Pendeta J. Samosir kasih firman Tuhan mengenai apa ya?
Tuhan yang mengendalikan. Tema untuk kita dari awal tahun sampai nanti kita tutup tahun 2022 adalah kita harus belajar mengendalikan diri dan harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Terus saya mau tanya lagi nih, barangkali masih ada yang ingat tema tahun lalu itu apa ya? Tahun lalu loh, tema tahun lalu. Lupa deh. Tema tahun lalu awal tahun 2021. Ya. Siapa? Hah? Pada lupa. Saya mau mengevaluasi aja. Saya kan orang suka mengevaluasi. Biasa mantan guru. Saya ini orang guru dari tahun 79 sampai tahun 2018. Jadi saya suka mengevaluasi. Ya, jadi saya juga cuma kepengen tahu apakah ada di antara jemaat yang masih ingat tahun kemarin di awal tahun siapa itu yang bawa firman? Di awal tahun 2021. Ini siapa? Ayo. Awal tahun 2021. Oh, Andreas. Oh, Andreas. Dari mana apa ya? Hidup baru. Hidup baru, ciptaan baru ada di mana? Hidup baru, tahun baru, baju baru, sepatu baru. Ciptaan baru di mana, Indra? Firman Tuhan harus ada di dalam hatiku. Kalungkanlah firman Tuhan. Ya. Jadi harus diapain? Ditaruh di dalam hati. Jangan cuma kalung salibnya ada, tetapi kalungkanlah firman Tuhan di dalam hatiku. Ya, ingat juga di dalam pikiranku. Ayo. Di dalam kitab apa? Angel. Pengkhotbah tahun ini. Masih ingat Nathan dan Mena sama Nejelo? Masih ingat? Ada yang ingat? Saya. 2 Korintus 5 ayat berapa? 17. Beda-beda tipis ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita buka sebentar ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah dapat semua? Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang Kristus, ia kita adalah ciptaan baru. Kita semua yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini adalah apa? Ciptaan baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita harus belajar mau diapakan. Kemarin di firman Tuhan dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh manusia. Kita harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan ada di mana? Itu bagaimana itu si Putra ngumpet dia? Dia takut dia. Dia yang jadi contohnya minggu kemarin. Ayo di kitab apa? Pengkhotbah berapa? 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. ya, ayat 1 sampai 3. Jadi jangan dilupain ya. Nanti tahun depan saya tanya lagi. Saya tanya lagi. Tahun depan saya tanya lagi. Jadi kita harus catat di mana? Di otak.
di memori kita. Catat di mana? Yesus di hati. Tiada susah, tiada susah, tiada susah. Itu kan ada sekolah minggu kan? Yesus di hati. Tiada susah, glory, haleluya. Iya kan? Jadi jangan cuman lagu-lagunya saja yang kita taruh dalam hati. Oh, hafal lagu-lagu rohani, tetapi tidak hafal firman Tuhan, tidak taruh firman Tuhan di dalam hati. Jadi kita bagaimana? Bisa nggak tergoyahkan? Bisa. Ya, sangat bisa. Sekarang ini sudah masuk ke akhir zaman. Ya. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus apa? Tahu, simpan firman Tuhan di dalam hati. Jangan firman Tuhan itu ada di belakang. Kita mau belajar Tuhan Yesus ada di depan. Kita mau belajar Tuhan Yesus, Engkau yang kemudian hidupku. Karena hidupku bukan aku lagi, hidupku adalah milik Tuhan Yesus. Ya, milik Tuhan Yesus. Roh, jiwa, dan tubuhku adalah milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kita katakan roh, jiwa, dan tubuhku adalah milik Tuhan Yesus, kita harus mau dikendalikan, harus mau dikemudikan oleh Tuhan Yesus. Karena kita katakan aku ini adalah ciptaan baru, aku mau mengenakan pakaian baru, aku mau menanggalkan pakaian yang lama, aku mau membuang kehidupan yang lama, aku mau masuk hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita belajar hafalkan ayat firman Tuhan. Kenapa saya selalu evaluasi dan evaluasi, evaluasi dan evaluasi? Supaya apa? Firman Tuhan tanam di dalam kita. Dan kita berakar di dalam firman Tuhan. Kita bisa menyatu bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan tergoyahkan karena aku tahu Tuhan Yesus dan firman-Nya ada bersama dengan aku. Amin. Kita harus katakan mulai sekarang di awal tahun 2022 masih panjang, mari kita belajar tanamkan firman Tuhan di dalam hati kita. Ya. Tahun 2022 banyak sekali hamba Tuhan diberikan pernyataan roh bahwa tahun 2022 bukanlah tahun yang baik bagi dunia. Tahun 2022 itu tahun apa ya kalau orang Cina? Saya sampai lupa. Tahun kambing atau tahun kuda? Ya. Sekarang Esra umur berapa ya? 37. Habis kerbau apa ya? Jadi saya lupa. Hah? Singa. Bukan. Oh, macan. Sio macan. Bukan singa, ada singa. Kalau orang Cina sio itu ada 12. Tapi nggak ada sio singa, adanya sio macan. Sio naga, ular, macan. Naga dan ular sama nggak ya? Beda. Hah? Beda. Naga dan ular sama nggak? Sama. Hah? Sama. Siapa yang bilang beda? Saya. Siapa yang bilang sama? Saya lah. Salah. Naga itu binatang memang seperti ular. Dia itu kayak ada tanduknya. Dan dia berkaki pendek. Kakinya ada 4. Naga dia kalau berbicara, dia kalau mau, dia kalau ular kan
menderit ya. Nah, dia tuh kayak seperti keluar api, keluar asap. Tapi memang ini benar, ya. Ini benar, naga. Naga itulah yang membuat Hawa itu jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan mengutuk si naga itu menjadi ular yang tidak ya. Itu kalau di firman Tuhan di dalam Kejadian. Jadi dia dikatakan sama Tuhan, terkutuklah engkau, ya engkau akan berjalan dengan buruk. Kira-kira binatang naga itu masih ada apa enggak ya? Masih ada enggak ya? Masih ada. Nggak ada. Pernah lihat? Nggak ada. Soalnya nggak pernah lihat. Binatang naga itu nanti dia akan keluar. Sekarang kita bumi ini kan bulat kan? Ya kan? Bumi ini bulat. Dia ada di perut bumi. Nanti satu-satu akan keluar. Ya, jadi dibilang tidak ada juga enggak, dibilang ada juga enggak, karena dia memang tidak pernah keluar. Tapi nanti satu-satu akan keluar. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadikan firman Tuhan adalah dasar dalam iman kekristenan. Dasar iman kekristenan kita adalah firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak jadikan firman Tuhan ini dasar dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Pikirannya kesana kemari. Dasar negara kita apa? Pancasila. Jadi Indonesia punya dasar negara. Kita anak-anak Tuhan juga punya dasar iman kekristenan. Dasar iman kekristenan kita adalah firman Tuhan. Jadi setiap hari harus dibaca ini firman Tuhan. Jangan ditaruh di lemari. Jangan juga yang penting gua pakai HP. HP ini sudah segalanya. Ingat nanti satu saat ya firman Tuhan akan diangkat. Firman Tuhan akan diangkat. Kita akan cari firman Tuhan di HP pun, di handphone pun tidak kita temui. Karena apa? Firman Tuhan sudah diangkat. Itu ada di dalam kitab Amos 8 ayat 11. Pada saat kita ingin membaca firman Tuhan, kita sudah tidak bisa menemui itu firman Tuhan. Sekarang namanya Alkitab ini, buku ini sudah mulai susah. Sudah mulai susah dicari. Sudah mulai susah dicari di toko buku Kristen loh. Jadi jangan kita tidak hargai ini buku loh. Ini kelihatannya biasa-biasa saja ya. Tetapi ini sangat berkuasa apabila ada Roh Kudus yang menyertai kita dalam saat kita membaca firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak mengerti firman Tuhan dengan benar dan tidak taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita dan ditaruh di dalam pikiran kita. Jangan lagi kita ingat yang namanya game-game, TikTok, jangan lagi. Sudah saatnya kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus di tahun 2022, Tuhan, aku mau belajar untuk Engkau yang ada di depanku, Engkau yang kendalikan hidupku. Amin. Jangan lagi kita bermain-main dengan iman kekristenan kita. Ya. Nanti Imlek ini tanggal 1 Februari. Udah Imlek ya. Imlek paling tinggal 3 minggu lagi. Tinggal 3 minggu Imlek. Tanggal 1 Februari itu sudah Imlek. Bapak Gembala juga merayakan ulang tahun bersama dengan Rahel. Tanggal 1 Februari. Jadi kita semua merayakan Imlek dan merayakan ulang tahun Bapak Gembala. Ya, itu nggak gampang loh, nggak bisa. Kemudian itu nggak tahu berapa puluh tahun sekali. Ya. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kalau saya kemarin waktu tanggal 31 katakan kepada anak-anak Tuhan
teman-teman yang tidur di sini, ya, biasanya setiap tahun kalau kunci tahun itu hujan, ya kan? Kunci tahun itu hujan. Tetapi kunci tahun-tahun kemarin itu tidak hujan. Dan biasanya kalau mau Imlek itu selalu hujan. Ini ciri-cirinya loh. Kita harus lihat cuaca juga. Ya. Tuhan juga berbicara lewat cuaca, lewat keadaan di sekeliling kita. Jadi waktu kunci tahun tidak hujan dan saya berharap nanti Imlek ada hujan. Kenapa? Kita sekarang kan sudah mulai berkurang hujan kan? Ya, sudah mulai berkurang hujan. Dulu waktu saya masih kecil tahun 70-an, mungkin ada beberapa di sini yang seumur dengan saya masih ingat ya, waktu tahun 70-an itu saya juga masih kecil. Mungkin ada beberapa yang belum lahir, ya, ada beberapa dan banyak yang belum lahir tahun 70-an. Itu kita mengalami yang namanya masa kelaparan hebat di Indonesia. Siapa yang pernah mengalami? Ada kan? Ibu Teresa mengalami nggak? Lupa. Masih 6 tahun. Masih 6 tahun. Ya, masih kecil. Saya tahu, saya ingat sekali. Terus sudah begitu, sebelum masa kelaparan itu yang ada namanya tahun 68 pengguntingan uang. Artinya uang 1.000 jadi cuma RM1. Seperak, 1.000 jadi seperak. Itu saya alami benar. Berkali-kali saya alami yang namanya inflasi. Ya, berkali-kali yang namanya inflasi. Indonesia sudah mengalami inflasi sudah berapa kali? Cuma kita tidak menyadari. Indonesia sudah berkali-kali mengalami inflasi, tetapi kita tidak menyadari. Yang terakhir kita ingat tahun 1998. Siapa yang sudah lahir tahun 98? Oh, saya sudah lahir. Ya, itu tahun 98 adalah tahun inflasi Indonesia. Uang dolar bisa sampai 25.000. Satu dolar dengan harga 25.000. Sampai saya akhirnya bisa bangun ini rumah. Saya bisa bangun ini rumah. Tahun 99 saya bangun ini rumah. 98 sekalipun inflasi Indonesia inflasi, saya dapat uang dari Australia, saya dapat uang dari Amerika, saya bangun ini rumah. Tahun 99 saya pergi ke Australia, saya dapat uang berapa ribu dolar Australia, saya bangun ini rumah. Yang kedua kali tahun 2003 saya pergi ke Amerika, saya bangun lagi ini rumah. Jadi ini rumah bukan baru satu kali direnovasi, sudah berulang-ulang kali direnovasi. Ya. Jadi kita harus tahu kalau nanti Imlek tidak ada hujan, artinya ada kegoncangan ekonomi. Bukan saja kegoncangan ekonomi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Iblis dia masuk ke kehidupan manusia lewat perekonomian. Ekonomi Indonesia digoncangkan, ada inflasi. Inflasi yang terjadi yang mengakibatkan kita lihat sekarang ya, harga-harga sembako naiknya itu luar biasa. Tahun kemarin kita bikin kanopi di atas, tukang yang bikin kanopi itu bilang, Ibu, sekarang ini tuh November, Ibu, sekarang ini besi sudah naik 40%, naik 40%, besi, aluminium semua naik. Itu baru tahun 2021, belum tahun 2022. Ini nanti Bu, tahun depan bisa naik lebih lagi, bisa sampai 70%. Tukang aluminium aja, tukang pagar aja bisa tahu.
Kita anak Tuhan harus apa? Berjaga-jaga mulai dari sekarang. Jangan lagi kita bermain-main dengan iman kita. Mari kita belajar berjaga-jaga. Jangan kita menjadi 5 anak darah yang bodoh, tetapi biarlah kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana, yang senantiasa menyiapkan minyak di dalam pelitanya, yang artinya kita harus selalu berdoa siang dan malam untuk pribadi kita masing-masing. Amin. Jangan lagi kita bermain-main. Mari kita belajar. Siapkan hati kita mulai saat-saat ini, supaya kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu. Entah dia datang siang, entah dia datang malam, entah dia datang pagi, tapi mari kita belajar. Siapkan hatimu. Jangan lagi kita melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, tapi kita pandang kepada Tuhan Yesus. Sakit sedikit, jangan kita manjakan tubuh kita. Ayo mari datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di dalam rumah Tuhan. Aduh, aku batuk pilek, nggak ke gereja dulu dah. Banyak nggak yang seperti itu? Itu artinya apa? M-A-L-A-S. Ya kan? Masih ada hari yang lain lagi. Kita tidak boleh lagi menunda-nunda untuk kita bertemu dengan Yesus. Kita tidak tahu pada saat kita sementara sedang ibadah, tiba-tiba kita hilang. Senang sukacita nggak? Siapa yang sukacita tiba-tiba ibu gembala hilang? Senang nggak? Nggak ada yang hilang. Saya mah senang bener. Saya hilang. Pada saat saya beribadah, tiba-tiba saya hilang. Tinggal bajunya doang. Saya masih senang bener. Itu artinya apa? Kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan sampai kita lengah. Kata firman Tuhan, kita harus lihat cuaca dan kita juga harus lihat sikon kondisi perekonomian Indonesia. Ya. Jangan kita bilang, ini kan udah mau Imlek, memang barang-barang sembako naik, beras naik, telur naik, ayam naik, semua. Ya, karena mau Imlek, nanti juga udah habis Imlek turun. Ya. Entar lagi mau Lebaran, naik lagi. Jangan kita berpikir seperti itu. Mari kita belajar berpikir bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan menjemput aku. Kita harus apa? Siap-siap. Kita mau belajar pulihkan iman kita. Kita mau belajar pulihkan iman kita. Kembali lagi kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Tadi Ibu Ita berbicara bersama dengan saya sebelum kita akan menaik. Ibu, sekarang ini gereja-gereja Bu, mereka yang kontrak-kontrak, gereja yang kontrak tempat, kontrak ruko, ya, ada yang kontrak 3 ruko, ada yang kontrak 1 ruko, ada yang kontrak banyak ruko. Sekarang sudah mulai goncang. Sekarang sudah mulai goyang. Ya. Mulai goyangnya bagaimana? Karena sudah lama tidak beribadah offline, hanya ibadah online, yang mengakibatkan banyak pengerja-pengerja juga lari dari gereja yang biasanya offline, gereja-gereja yang kontrak. Sampai hari ini pun, ya, beberapa gereja yang besar belum buka ibadah. Jadi Ibu kita bilang, Ibu tolong doakan supaya gereja-gereja yang sudah mulai goncang, ya, dan mereka harus membayar kontrakan 1 tahun itu 300 juta. Kontrak saja loh, belum pengerjanya, ya, belum bayar listrik, bayar airnya, ya. Itu kontrak tempat 300 juta.
1 tahun. Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini saat ini, kita boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh nikmati hadirat Tuhan. Jangan kita sia-siakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada setiap saat kita beribadah. Hadirat Tuhan ada setiap saat kita apabila kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam bersekutu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan kita boleh rasakan apabila kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Apabila kita mau buang pakaian yang lama dan kita pakaikan pakaian yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan bersama dengan Engkau memakai jubah yang Kau berikan kepada aku. Jangan kita setengah-setengah, melangkah kaki kita setengah-setengah. Tapi mari kita belajar melangkahkan kaki kita. Jangan cuma angkat lalu kita begini, ya ngatung. Tapi kita injakkan, kita langkahkan. Mari kita datang bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam rumah ibadah. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan engkau meninggalkan persekutuan doa, persekutuan ibadah dengan anak-anak Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita saling menguatkan. Di akhir zaman jangan lagi kita bersantai-santai. Mari kita belajar bersungguh-sungguh sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak James Samosir. Kita harus kendalikan. Kita harus belajar kendalikan diri. Mulai dari sekarang ini, kendalikan diri. Ayo kita mari belajar untuk Roh Kudus yang kendalikan, bukan orang lain yang kendalikan. Tapi kita harus mau dengan diri kita sendiri bersama dengan Roh Kudus dikendalikan supaya kita mau belajar untuk senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, jangan engkau sia-siakan waktu. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan memberkati kita apabila kita mau serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Jadi mulai dari sekarang firman Tuhan katakan kepada kita, mari kita belajar menyiapkan diri kita supaya Tuhan Yesus yang kemudikan kita, Tuhan Yesus yang kendalikan kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang baru. Mari jangan sampai nama kita terhilang dari buku kehidupan. Dalam nama kita boleh tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Kita belajar, sediakan waktu saat kita beribadah bersama dengan Tuhan hanya 2 jam. Dengan 2 jam ini saja kita sudah diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Kita mau supaya rohani kita diisi oleh Tuhan. Jangan cuma jasmani saja kita kenyangkan, tetapi rohani kita tidak kenyangkan. Tapi mari kita belajar kenyangkan rohani kita supaya rohani kita menjadi rohani yang gemuk, rohani yang benar-benar dapat menyenangkan hati. Saya tidak bacakan firman Tuhan, saya hanya mengingatkan kita kembali, mengevaluasi kembali firman Tuhan supaya jangan kita lupa diri firman Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit kembali. Kita menjadikan lagi tadi yang dulu, ya. Saya undang fungsinya.
Ajar kami Tuhan untuk kami mau belajar dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya kami tidak berjalan pada jalan yang sesat, tapi kami boleh berjalan di jalan koridornya Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus dipimpin dan dituntun dikemudikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya kami Tuhan Yesus tetap boleh ada di dalam naungan sayap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berbicara bagi setiap jemaat. Bangkitkan jiwa dan roh mereka. Bila mereka mau belajar, pusatkan pikiran mereka kepada firman Tuhan dan memandang kepada Tuhan Yesus. Tidak mencari diri ke kanan ke belakang, tapi memandang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, kami tidak takut Tuhan Yesus, karena kami tahu firman dan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Jadi tongkat dan dadamu ada bersama dengan kami, sehingga kebajikan dan kemuliaan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kami sepanjang masa hidup kami ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji bagi Tuhan Yesus. Kami yang sudah mendengarkan Engkau kuasa Tuhan Yesus, Engkau firman Tuhan, kami boleh senantiasa kembalikan firman Tuhan. Ingat kembali dalam kehidupan kami. Kami boleh lakukan firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita pujian sungguh bangga banget dengan Allah.